kita di ruangan lain. Karena tadi ruangan tidak cukup untuk kita memasang peralatan ini. Kita sekarang di dapur. TV sengaja saya bawa ke dapur untuk mendemonstrasikan semua peralatan-peralatan ini. Nah, tadi kan cuma satu ini ya. Reaktor ini tadi cuma satu. Sekarang kita gabung menjadi 5. 5 reaktor yang menghasilkan arus yang lebih besar lagi. Tadi 4, berarti kalau digabung menjadi 5 menjadi sekitar 20 seharusnya. Tapi ini kita akan menyesuaikan dengan device-device yang lainnya. Jadi sekarang kita coba untuk mengaktifkan reaktor ini. Lalu reaktor ini akan ditampung listriknya oleh yang namanya kapasitor biasa seperti ini. Nah dari sini dia akan menggerakkan turbin. Ini turbin. Turbin ini menghasilkan listrik yang lebih besar lagi. Lalu dari turbin dia akan masuk ke dalam ini. Ini penampung juga. Hanya ini penampung ini buatan saya. Nah di dalam penampung ini ada berbagai macam karbon yang sudah diolah. Sehingga mampu menampung listrik secara lebih baik. Lalu dari sini, dari Voldran ini kembali ke tracer. Ini charger. Charger untuk baterai. Nah, dari baterai nanti masuk ke inverter. Inverter sekitar 3000 watt lah. Ini tuh 3000 watt. Nah, dari inverter barulah listrik bisa dipakai. Nah, sekarang kita coba. Ini sudah nyambung. Ini sudah nyambung. Nah, tinggal ini disambungkan ke device yang ada di sini. Turbin sudah berputar. Turbin ini memiliki 6 coil. Turbin ini akan menghasilkan listrik yang lebih besar lagi. Sebetulnya turbin ini bisa saja langsung dipakai, bisa saja. Hanya kita akan mempergunakannya secara lebih baik dan lebih smooth atau lebih halus. Jadi ini sekali lagi ini adalah reaktor thorium fusi dingin. Di sini tidak panas ya, tidak ada yang panas di sini. Dan tidak nyetrum. Ini semuanya tidak ada yang panas. Namanya juga fusi dingin. Semuanya tidak ada yang panas. Jadi dipegang ujungnya ini tidak panas. Thorium inilah yang nanti di masa depan akan menjadi pengganti listrik. Nah, ini sudah berputar. Turbin sudah berputar. Lalu kemudian ditampung oleh karbon yang sudah diolah ini. Setelah itu digunakan untuk men-tracing. Lalu sekaligus mencharging baterai ini. Dari baterai menghidupkan yang namanya inverter. Nah, inverter menghidupkan listrik. Untuk rumah tangga, untuk alat-alat rumah tangga juga sudah bisa. Misalnya untuk menghidupkan kulkas, TV. Ini TV. Jadi TV ini sengaja saya bawa ke sini. Ini untuk mendemonstrasikan bahwa mesin ini sudah berfungsi dengan baik. Nah ini sudah berfungsi, TV sudah berfungsi dan bisa dipergunakan sekaligus untuk peralatan yang lain. Ini sudah pure sine wave. Dan ketika kita pakai pun, itu tidak mempengaruhi TV dan tidak mempengaruhi lampu. Tidak ada turun naik di lampunya, atau tidak ada spaneng seperti itu. Tap itu tidak ada. Jadi kita bisa membuat listrik yang relatif lebih stabil. Hanya, nah inilah di kita. Ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 64 yang melarang penggunaan thorium itu.
Jadi device ini atau alat ini tidak akan bisa diproduksi di Indonesia. Karena sekali lagi ada undang-undang yang melarang untuk penggunaan thorium ini, meskipun ini sangat aman. Dan orang-orang tua kita pun menggunakannya, itu sangat aman, menggunakan puluhan tahun tidak ada masalah. Tapi apa daya, ada undang-undang yang melarangnya. Karena kalau kita menggunakan ini, apalagi produk-produk yang menghasilkan energi seperti ini sudah menggunakan thorium, itu bertentangan dengan undang-undang, sekali lagi Undang-Undang Nomor 31 tahun 64 ya. Jadi itu sudah lama sekali ada. Dan Petromax pun sudah lama sekali ada. Di dalam kaos Petromax mengandung thorium, tapi kenapa itu pun tidak dipermasalahkan. Tapi sebaiknya kita tidak bertentangan dengan hukum. Jadi inilah thorium. Tidak akan bisa diproduksi Indonesia. Sekali lagi, tidak akan bisa diproduksi di Indonesia karena ada undang-undang yang melarangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 64. Jadi mohon maaf, meskipun barang ini sudah jadi, ini tidak akan pernah bisa diproduksi di Indonesia. Jadi memang harus diproduksi di luar negeri yang undang-undang tentang thoriumnya masih longgar. Sekali lagi, ini fusi dingin. Ini adalah fusi dingin. Ini sudah berfungsi. Dan ini sudah benar-benar bisa dipergunakan dengan stabil. Untuk peralatan rumah tangga juga sudah bisa kita pergunakan. Untuk AC, untuk kulkas juga sudah bisa. Cuma memang belum saya demonstrasikan di sini karena keterbatasan tempat, karena ini dapur sebetulnya. TV juga saya bawa ke sini. Inilah teknologi masa depan. Jadi kalau misalnya tiap rumah memiliki pembangkit sendiri, negara itu akan menjadi kuat, tidak mudah diserang, tidak akan bisa disabotase di satu tempat. Jadi ketika pembangkit listrik yang terpusat itu mudah sekali disabotase. Begitu terputus, semua listrik di seluruh yang terhubung dengan pembangkit listrik terpusat itu akan putus. Tapi kalau mandiri, tiap rumah memiliki pembangkit listrik mandiri, itu sangat sulit disabotase. Sampai jumpa lagi di penemuan-penemuan saya selanjutnya. Sampurasun, Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.